Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Wili. Dan tema khotbah minggu ini adalah ketika kamu harus menderita. Apa yang akan terjadi ketika kamu harus menderita? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu bagaimana supaya kita bisa keluar daripada penderitaan itu? Manfaat, tujuan, apa yang Tuhan mau supaya kita mengalami yang namanya penderitaan itu? Mari kita bahas. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat ke-12 sampai ke-13. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan sebagai orang percaya, orang Kristen, kita tidak dijanjikan kok hidup tanpa penderitaan. Banyak orang berpikir bahwa ikut Tuhan, ya pasti hidup nyaman lah. Tapi Alkitab justru menunjukkan sebaliknya. Firman Allah berkata di Lukas 9:23, barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya Tuhan suruh kita menyangkal diri, tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran, lalu mikul salib. Ketika mau menderita, ketika mau diomongin, apapun terjadi, maju terus dan ikut Yesus. Intinya itu. Nah pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita merespons ketika kita harus menderita? Karena respon kita menentukan. Saat mengalami penderitaan, respon rohani yang tepat adalah berdoa. Mencari kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan, lalu mengingat janji-janji Tuhan, serta teladan Kristus dalam menghadapi kesulitan. Itu yang harus kita lakukan. Penderitaan bisa menjadi kesempatan kok untuk lebih kita bergantung pada Tuhan, lalu menumbuhkan iman, bahkan memuliakan nama Tuhan. Yakobus 5:1 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jelas firman Allah katakan, kalau kita menderita, berdoalah. Berdoa adalah tindakan pertama dan paling tepat saat mengalami penderitaan. Dengan berdoa, kita menunjukkan kita membutuhkan pertolongan daripada Allah Bapa di surga. Kekuatan dalam lemah. Ingat, kalau kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Justru kekuatan yang begitu luar biasa nyata daripada Tuhan waktu kita lemah, waktu kita menderita, maka kita lebih terasa kok. Makanya di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Makanya banyak orang yang dalam keadaan penderitaan, seperti dalam keadaan sakit atau kesulitan ekonomi, masalah keluarga. Orang yang betul rendah hati, seringkali lebih mudah tersentuh, lebih mudah mengalir, lebih mudah datang kepada Tuhan. Lebih mudah berdoa. Mengapa? Karena Tuhan berkenan kok kepada orang yang hancur hatinya. Datanglah kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua sekarang kita mau bahas tentang penderitaan. Adalah bagian daripada panggilan orang percaya. Kita lihat yang pertama, Yesus saja menderita. Yesus sendiri menderita. Makanya di Ibrani 5:8 dikatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. So, Kristus tidak luput dari penderitaan. Padahal ia tidak berdosa loh ya. Mengikut Yesus berarti kita ikut dalam jejak penderitaannya. Lihat, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah contoh nyata kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari penderitaan dan dosa. Dan melalui pengorbanan Kristus, kita mengalami pemulihan rohani, kebahagiaan abadi dengan menerima kehidupan yang kekal bersama Dia selama-lamanya. Amin. Yang kedua, kita dipanggil untuk menderita bersama Dia. Roma 8:17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas dikatakan bahwa kita adalah ahli waris. Yang namanya ahli waris berhak menerima janji-janji Tuhan, janji-janji Allah, karena kita ahli warisnya Tuhan. Jika kita menderita bersama Tuhan, maka kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. So, pentingnya bertekun dalam penderitaan adalah kita wajib bertekun. Mengapa? Yang penting kita tidak menyerah dan tetap setia kepada Tuhan di tengah kesulitan. Itulah bagian daripada perjalanan iman kita. So, penderitaan bukan hukuman, tetapi bagian dari proses menuju kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, berikutnya ketiga kita akan bahas tentang Tuhan memiliki tujuan di balik penderitaan. Yang pertama,
menguatkan dan memurnikan iman kita. Jadi tujuan Tuhan di balik penderitaan adalah menguatkan dan memurnikan iman kita. Di 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Jelas imanmu yang telah teruji itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Artinya lewat penderitaan Tuhan itu menguji iman kita. Makanya seperti emas yang dimurnikan dalam api, begitu juga iman kita diuji melalui penderitaan. Bila kita meminta Allah memurnikan iman kita, maka Tuhan akan menyingkirkan kekotoran yang tersembunyi dari hadapan mata kita. Allah mengetahui pikiran dan maksud-maksud yang terdalam bagi kita, meskipun kita sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Jadi sadarilah, saat dan musimnya ini secara rohani, pada saat ujian yang berat itu datang, jangan marah. Tetapi pandanglah tujuan di balik ujian itu. Katakan amin. Yang kedua, membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Roma 5 ke-3 dan ke-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Pengharapan membuat kita dewasa secara rohani. Membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Berarti mengembangkan sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Inilah buah-buah roh yang begitu luar biasa. Ini adalah proses pertumbuhan rohani yang melibatkan disiplin diri dan ketaatan kepada firman Tuhan, serta bersekutu dengan orang-orang Kristen lain yang sama-sama tekun di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Di 2 Korintus 12 ayat ke-9 dan ke-10 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Dikatakan sebab kita kalau lemah nih, maka kita kuat. Artinya kalau kita lemah nih, kuasa Tuhan nyata, saudara. Kita diajar untuk bersandar penuh kepadanya. Lewat penderitaan, kita belajar untuk semakin bergantung penuh kepada Kristus. Yang dapat membantu, menolong kita memahami bahwa segala sesuatu termasuk kebutuhan, kekuatan, dan kelebihan berasal daripada Tuhan sendiri. Amin. Nah, hari ini kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur, kita dapat memiliki damai, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Oke, sekarang yang keempat, bagaimana sikap seorang percaya dalam menghadapi penderitaan? Yang pertama, jangan heran atau kecewa. 1 Petrus 4:12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu lihat, penderitaan bukan hal yang asing. Ini adalah bagian dari perjalanan iman. So nikmatilah dan jangan heran. Jangan terkejut juga atau kecewa atas penderitaan yang terjadi. Mengapa? Karena itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Itu adalah bagian daripada perjalanan rohani itu sendiri. Dan bagian daripada perjuangan iman. Penderitaan dapat melatih dan membentuk kita untuk menjadi seperti Kristus. Bukan untuk menghancurkan kita. Nah, yang kedua, bersukacita dalam penderitaan. Ini satu sikap yang penting. Apakah mungkin nih orang yang menderita bisa bersukacita? Kita lihat. Saudara-saudaraku, tertulis ya Yakobus 1 ayat ke-2 sampai ke-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Maka bersukacitalah ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Nah, bersukacita di tengah penderitaan adalah konsep rohani yang menekankan bahwa meski menghadapi kesulitan, iman dan kepercayaan kepada Tuhan dapat membawa sukacita dan kedamaian. Ini bukan berarti menyangkal rasa sakit, tetapi mencari makna dan tujuan di dalam penderitaan. Dengan melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan dan kesempatan untuk bertumbuh rohani kita. Amin.
Ingat ya, bukan karena kita senang menderita loh, tetapi karena tahu bahwa hasil terakhirnya pasti Tuhan muliakanlah. Makanya Ayub pernah mengatakan satu kalimat yang cukup menarik, bahwa ia tahu jalan hidupku. Apabila ia menguji aku akan muncul seperti emas. Wow, katakan amin. Tetap setia dan taat, ini yang ketiga. Nah, di 1 Petrus 4:19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Lihat, ketaatan dan kesetiaan harus tetap dijaga, bahkan saat kita tidak mengerti sekalipun. Tetap setia dan taat dalam penderitaan adalah sebuah panggilan rohani yang mengajari kita untuk tetap berpegang pada iman kepada Kristus. Meskipun kita mengalami kesulitan dan ujian. Kesetiaan dalam penderitaan menunjukkan bahwa kita percaya pada rencana Tuhan. Bahkan saat kita tidak mengerti atau bahkan kita tidak menyukainya. Amin. Dan yang kelima, contoh-contoh Alkitabiah di mana ada orang atau hamba Tuhan menderita. Apakah ada? Ada. Yang pertama kita lihat Ayub. Ayub menderita kehilangan, sakit, tetapi tidak menyangkal Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ayub. Ayub 1:21. Yang kedua, Paulus. Paulus mengalami penjara, pukulan, kapal karam, tetapi tetap memberitakan Injil, tetap melayani Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Yesus sendiri. Yesus menderita sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib demi keselamatan saudara dan saya. Wow. Saudara, sebagai penutup kita akan lihat bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Roma 8:18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya begitu luar biasa Bapak Ibu. Kalau nggak ada penderitaan, ya nggak ada kemuliaan. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Makanya kita belajar bahwa penderitaan sekarang hanyalah sementara. Tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah penderitaan, bahkan di tengah kesulitan. Ia selalu bersama kita. Yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Penderitaan meskipun menyakitkan bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh rohani dan memperdalam iman. Dengan percaya kepada Tuhan, kita bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan menemukan berkat di tengah penderitaan. Wow, katakan amin. Oke, sekarang kita akan tutup di sini bagaimana kita aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama adalah saat kamu menderita, jangan tanya mengapa, tapi apa yang Tuhan ingin ajarkan. Seringkali orang mempertanyakan, kenapa Tuhan aku harus menderita? Mengapa nggak belajar untuk lebih lagi? Apa sih yang mau Tuhan ajarkan? Tuhan izinkan penderitaan, artinya ada sesuatu yang harus kita bereskan. Ada sesuatu yang harus kita buang. Karena Tuhan mau berikan sesuatu yang baru, itu berkat yang baru. Amin. Yang kedua, bawalah segala pergumulan dalam doa, bukan hanya keluhan. Banyak orang suka ngomong, ngeluh. Mari bawa dalam doa. Kenapa? Karena ngeluh nggak akan nambah nilai. Tapi doa nambah nilai di hadapan Allah. Karena kita berdoa, Tuhan pasti menjawabnya. Yang ketiga, tetap melayani dan percaya walau hati terluka. Saudara, tetap melayani Tuhan, tetap maju terus, tetap percaya. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, ingat, penderitaan bisa menjadi pintu bagi kesaksian terbesar dalam kehidupan kamu. Kalau kamu tidak menderita, nggak ada yang bisa disaksikan. Karena kamu menderita, lalu Tuhan buat mujizat, engkau dimuliakan oleh Tuhan. Banyak kesaksian yang begitu hidup, yang bisa memberkati dirimu sendiri, bahkan berkati orang-orang di luaran sana. Amin. Mari kita berdoa agar semua kita ketika kita mengalami penderitaan, kita tetap bersandar, kita tetap bergantung, kita tetap mengikut Tuhan. Mengapa? Karena banyak yang Tuhan sediakan berkat-berkat yang luar biasa kepada saudara dan saya. Lewat proses penderitaan akan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami belajar banyak hal tentang masalah penderitaan. Yesus saja menderita, bahkan menderita sampai di atas kayu salib. Kami belajar, kami memahami bahwa mengikut Yesus, kami juga akan mengalami penderitaan. Kami tidak takut. Kami berdoa bila Tuhan mengajarkan kami banyak hal lewat penderitaan. Bahkan kami memahami sekarang ada berkat yang Tuhan sediakan di balik yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu, kami belajar menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan berkati setiap kami, berikan kekuatan kepada setiap kami. Kalau saat ini Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.